Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nala Safina Yusuf dan kali ini saya akan menjelaskan tentang peranan Wali Songo dalam penyebaran Islam di Indonesia. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam. Langsung saja kita mulai. Peranan Wali Songo dalam penyebaran Islam di Indonesia. Yang pertama, biografinya. Wali Songo yang pertama itu ada Sunan Ampel. Sunan Ampel atau Raden Rahmat lahir pada tahun 1401 Masehi dan wafat pada tahun 1478 Masehi. Dalam menyebarkan agama Islam, beliau melakukan dakwah di daerah Ampel Denta, Surabaya. Ajarannya yang terkenal adalah Moh Limo. Berasal dari bahasa Jawa yaitu kata moh artinya menolak dan limo berarti 5. Artinya adalah menolak 5 perkara yang dilarang dalam Islam. Salah satu peninggalannya yaitu Masjid Ampel di Ampel Denta. Strategi dakwah beliau yaitu dengan mendidik para dai atau juru dakwah. Kemudian, ia menikahkan banyak juru dakwah dengan putra-putri penguasa bawahan Majapahit. Wali Songo yang kedua adalah Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim. Sunan Gresik memulai dakwahnya pada akhir kerajaan Majapahit. Pendekatan yang beliau lakukan adalah dengan bercocok tanam dan jalur perdagangan. Sunan Gresik mendirikan pohon pesantren di daerah Leran. Dari pondok itulah beliau mengajarkan ilmu Islam. Beliau meninggal pada tahun 1401 dan kemudian dimakamkan di desa Gapura, Wetan, Gresik. Peninggalan sejarahnya berupa Masjid Maulana Malik Ibrahim. Strategi dakwah yang ia lakukan dimulai dengan perdagangan dan cocok tanam. Kemudian dilanjutkan dengan pendekatan politik kepada masyarakat. Biografi Wali Songo yang ketiga adalah Sunan Bonang atau Maulana Magdum Ibrahim. Sunan Bonang lahir pada tahun 1465. Ia adalah putra dari Sunan Ampel. Sunan Bonang pernah menimba ilmu agama dari Sunan Gresik di daerah Pasai, Malaka. Setelah selesai menimba ilmu, beliau pulang kembali ke kota Tuban dan mendirikan pondok pesantren. Karena masyarakat Tuban senang dengan musik, dalam dakwahnya beliau menggunakan alat musik gamelan. Peninggalan beliau adalah alat musik tradisional berupa bonang, kenong, dan bende. Strategi dakwahnya itu dengan mengajarkan Islam melalui wayang, alat musik, tembang, dan sastra sufistik. Lanjut ke Wali Songo yang keempat, yaitu Sunan Derajat atau Raden Qasim atau Raden Syaifuddin. Raden Syaifuddin lahir pada tahun 1470 dan merupakan putra bungsu Sunan Ampel dengan Nyai Ageng Manila. Beliau pernah menimba ilmu agama kepada Sunan Muria. Setelah selesai, ia kembali ke daerah pesisir Banjarwati, Lamongan untuk menyebarkan agama Islam. Di Paciran, Sunan Derajat mendidik masyarakat untuk memperhatikan kaum fakir miskin. Setelah itu, Sunan Derajat juga dikenal dengan pengajaran teknik membuat rumah dan tanduk. Peninggalan dari Sunan Derajat ada gamelan singko mengkok, batik derajat, dan daun lontar. Strategi dakwah beliau yaitu dengan mendidikan akhlak kepada masyarakat setempat. Wali Songo yang kelima adalah Sunan Kalijaga atau Raden Syahid. Raden Syahid lahir pada tahun 1450 di Tuban. Ayahnya adalah Bupati Tuban. Beliau berguru kepada Sunan Bonang untuk mempelajari ilmu agama. Dari sanalah Sunan Kalijaga mendapat ide untuk melakukan dakwah dengan cara memanfaatkan wayang dan gamelan. Peninggalannya berupa wayang, gamelan, ukir, dan beberapa lagu Jawa yaitu tembang lir-ilir. Strategi dakwah beliau adalah melalui seni dan budaya. Ia piawai mendalang, menciptakan bentuk-bentuk wayang dan lakon-lakon carangan. Biografi yang keenam adalah Sunan Kudus atau Ja'far Shadiq. Beliau lahir pada tahun 1400. Beliau adalah salah satu cucu dari Sunan Ampel, juga salah satu keponakan dari Sunan Derajat dan Sunan Bonang. Setelah menuntut ilmu di Yerusalem, Sunan Kudus pulang ke Jawa dan mendirikan pondok pesantren. Ia menyebarkan agama Islam di kalangan para pejabat, bangsawan kerajaan, dan para priyayi. Peninggalan beliau yang sampai sekarang masih ada yaitu Masjid Menara Kudus. Strategi dakwahnya yaitu hampir sama dengan Sunan Kalijaga, yaitu dengan melakukan pendekatan kebudayaan di daerah setempat. Ia mengajarkan alat-alat petukangan, kerajinan emas, membuat keris pusaka, dan seterusnya. Selanjutnya adalah biografi Wali Songo yang ketujuh, yaitu Sunan Muria atau Raden Umar Said. Beliau lahir pada tahun 1450 dan dianggap sebagai Sunan termuda di antara para Wali Songo. Beliau adalah salah satu putra dari Sunan Kalijaga. Dalam dakwahnya, beliau menggunakan metode yang sama dengan ayahnya. Tempat yang ia pilih adalah Gunung Muria yang berada di daerah Jawa Tengah.
Sunan Muria lebih memilih tempat terpencil di pesisir pantai sebagai tempat berdakwah. Peninggalannya yaitu sebuah masjid Muria yang berada di daerah pusat tempat beliau berdakwah. Strategi dakwah Sunan Muria adalah dengan melestarikan seni gamelan dan tembang sebagai sarana dakwah. Tembang Jawa yang digunakan salah satunya adalah tembang Sinom dan Kinanti. Biografi Wali Songo selanjutnya itu Sunan Giri atau Raden Paku. Sunan Giri lahir pada tahun 1442. Ayahnya Syekh Maulana Ishak, seorang ulama dari Gujarat yang pernah menetap di Aceh. Sunan Giri merupakan Wali Songo yang terakhir. Beliau berdakwah di daerah Belambangan, Jawa Timur. Saat itu, masyarakat Belambangan sedang tertimpa sebuah penyakit. Sunan Giri pun dapat menyembuhkan para masyarakat, juga putri yang tertular penyakit tersebut. Peninggalannya ada tembang Asmaradana dan Pucung. Juga lagu anak-anak dalam bahasa Jawa yaitu Jamuran, Cublak-Cublak Suang, dan Jitungan, serta Dalikan. Strategi dakwahnya adalah dengan memanfaatkan kekuatan, perniagaan, dan pendidikan. Dengan cara itulah pengaruhnya mencapai wilayah Banjar, Martapura, Pasir, Kutai, Nusa Tenggara, dan Maluku. Wali Songo yang terakhir adalah Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah lahir sekitar tahun 1448 Masehi. Ibunya adalah Nyai Rara Santang, putri dari Raja Pajajaran. Nah, berikutnya adalah peranan Wali Songo dalam menyebarkan agama Islam. Yang pertama, sebagai pelopor penyebaran luasan agama Islam kepada masyarakat yang belum mengenal agama Islam di daerahnya masing-masing. Yang kedua, sebagai para pejuang yang gigih dalam membela dan mengembangkan agama Islam di masa hidupnya. Ketiga, sebagai orang-orang yang ahli di bidang agama Islam. Yang keempat, sebagai orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena terus-menerus beribadah kepadanya sehingga memiliki kemampuan yang lebih. Kemudian, sebagai pemimpin agama Islam di daerah penyebaran masing-masing, sebagai guru agama Islam yang gigih mengajarkan agama Islam kepada muridnya, sebagai kiai yang menguasai ajaran agama Islam dengan cukup luas. Yang kedelapan, sebagai tokoh masyarakat agama Islam yang disegani pada masa hidupnya. Teladan spiritual dan intelektual Wali Songo. Wali Songo memberikan peranan yang sangat besar terhadap perkembangan dan penyebaran Islam di Indonesia, khususnya di Tanah Jawa. Mereka mempunyai kemampuan spiritual dan intelektual yang mumpuni. Hal tersebut tercermin dari karya-karya mereka dalam menciptakan lagu, cerita wayang, simbol-simbol agama lain yang mengandung ajaran-ajaran Islam. Selain ahli dalam bidang keagamaan, mereka juga ahli dalam bidang kesenian maupun teknologi dan ahli tata negara. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.